Mungkin sekitar cuman dimajuin ya 1 sampai 2 senti lah ya. Sekitar 1 sampai 2 senti. Dengan graf asumsi gua kalau yang di rambut ini mungkin nggak banyak. Mungkin ya guys, karena ini nggak didetail juga Kevin berapa. Asumsi gua nggak sampai 2000, bahkan mungkin hanya di sekitar 1500 karena emang dikit banget, dikit banget. Oke guys, kembali lagi sama gua Mesa. So kali ini gua akan nge-review tentang transplantasi rambut Kevin Aprilio. Nah, gua kali ini akan ngebahas itu jadi dua bagian ya guys. Dua bagian. Bagian rambut dan bagian brewok dari Bro Kevin ini. Yang belum tahu, jadi Kevin Aprilio ini melakukan transplantasi rambut ke Turki ya guys. Jadi Bro Kevin melakukan transplantasi rambut dan brewok. Jadi lu bisa lihat, kan kebetulan videonya sempat banyak ya, videonya viral banget, terutama yang ketika dia di podcast Deddy Corbuzier yang dia transplant bagian depan, terus juga di bagian brewoknya. Nah, gue akan ngebahas nge-review lah, bukan nge-review, mungkin lebih tepatnya mungkin gue ngasih tanggapan tentang Bro Kevin ini. Dari sisi rambutnya dulu, habis itu nanti gue akan bahas dari sisi brewoknya ya guys. So kita mulai aja dari rambut. Nah lu bisa lihat nih di sini nih, ini video Bro Kevin lagi di wawancara sama Om Deddy Corbuzier lah ya. Lu bisa lihat kondisi brewoknya dan rambutnya. Terus awal-awal tuh Bro Kevin tuh punya statement gini, yang menurut gue menarik sih. Karena beberapa orang Itu kan gue juga kadang nggak paham sih sama netizen yang bilang kalau orang yang transplantasi rambut terus disangkanya dia tuh nggak berjuang, terus kalau orang yang transplantasi rambut itu orang yang mentang-mentang punya duit, ngambil jalan cepatnya aja. Gak gitu sih guys, gak gitu. Jadi emang sebenarnya perawatan juga ada batasan-batasan yang perlu lo harus tahu. Misal kayak dia cuma bisa numbuhin rambut yang folikelnya masih ada, yang folikel nggak ada ya mau nggak mau harus transplantasi rambut. Jadi Kenapa Kevin gak pakai perawatan aja gitu? Kenapa Kevin gak pakai perawatan aja buat numbuhin rambutnya gitu? Kenapa harus transplantasi rambut gitu? Kenapa nggak pakai Finmix aja? Kenapa Kevin nggak pakai perawatan yang wah gitu? Kenapa nggak pakai Big Five aja? Kenapa nggak pakai Finmix yang udah terbukti ampuh gitu? Kenapa nggak pakai perawatan gitu? Malah transplantasi rambut gitu? Yang pertama adalah ya guys, lo harus tahu nih, Kevin tuh nggak ada gen botak. Seperti yang kalau nggak salah tuh di menit berapa ya, gue lupa sih, 12 atau 16 ya. tapi kadang-kadang kan mereka menua. Ketika mereka jadi tua kan terus rambutnya menipis. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan memang dari dulu jidat tuh lebar gitu. Kan ada artis-artis yang makin tua jidatnya makin lebar. Tuh kan. Itu kalau ada gen botak. Kalau ada gen botak kan kita sebenarnya makin lama makin botak ya guys. Kalau Kevin kan sebenarnya dibilang nggak ada gen botak. Dia tuh sebenarnya emang dari dulu dia itu jidatnya lebar gitu. Jadi concern dia kan sebenarnya pengen nurunin jidat dia gitu supaya lebih sempit. Jadi nggak terlalu lebar kelihatannya. Tapi dia nggak ada gen botak gitu. Coba lu bisa lihat lah kayak dari sisi keluarganya Kevin. Semuanya kan rambutnya bagus-bagus ya, ortunya, ayahnya, ibunya juga gue lihat tuh rambutnya bagus-bagus gitu. Bahkan Kevin sendiri sebenarnya tuh rambutnya juga bagus tuh, tebal gitu. Bayangin dia udah bisa digondrong gitu. Cuman dia concern ke jidatnya yang lebar gitu. Dia nggak ada gen botak, jadi emang ya finasteride itu juga nggak akan ngasih dampak karena dia nggak ada gen botak gitu. Terus yang kedua adalah bagian depan Kevin itu folikelnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena dia sebenarnya jidatnya lebar dari kecil gitu. Bukan yang rambutnya lama-lama mundur menipis. Tapi ya emang dia dari kecil udah jidat lebar. Makanya ya di bagian sini ya emang dari dulu, mungkin dari lahir udah nggak ada folikelnya sih guys. Nah kalau nggak ada folikelnya ya emang harus ditransplantasi rambut gitu. Jadi ini juga ngejawab sih pertanyaan teman-teman, bang, gue sebenarnya jidat lebar dari lahir, bang rambut gue tipis dari lahir, apakah bisa
di transplantasi rambut. Bisa-bisa aja sih guys, cuman ada batasannya. Biasanya nih, kayak misal contoh Kevin lah ya. Lu bisa lihat, Kevin Aprilio ini, transplant rambut itu cuman sedikit banget sih kalau gue lihat di bagian rambut ya. Lu bisa lihat di sini nih. Mungkin sekitar cuman dimajuin ya 1-2 cm lah ya. Sekitar 1-2 cm. Dengan graf asumsi gua kalau yang di rambut ini mungkin nggak banyak. Mungkin ya guys, karena ini nggak didetail juga Kevin berapa. Asumsi gua nggak sampai 2000. Bahkan mungkin hanya di sekitar 1500. Karena emang dikit banget. Dikit banget. Karena emang tujuan Kevin itu cuma nurunin jidat dia gitu. Ya kayak gitu. Jadi emang nggak butuh banyak banget gitu. Nah batasannya itu tadi, biasanya orang-orang yang gak ada genetik botak, terus kalau lo pengen transplantasi rambut, biasanya juga dapatnya itu dikit sih guys. Karena ya tujuan lo misalnya yang cuma nurunin jidat lo doang gitu, ya paling dapat cuma 1000 atau 1500 atau bahkan cuma 2000 gitu. Nah kalau yang dari kecil rambutnya tipis, itu juga ada batasannya. Batasannya biasanya tuh karena donor area lo juga tipis. Biasanya kalau emang lo dari kecil rambut tipis kan tipisnya kan menyeluruh ya guys. Beda sama orang yang genetik botak ya. Nah kalau orang yang genetik botak biasanya kebotakannya di bagian atas doang gitu. Yang lainnya tebal. Kalau orang yang rambutnya tipis dari dulu bisa jadi dia keseluruhan. Botaknya keseluruhan. Jadi yang ngambilnya agak susah, donornya terbatas juga gitu. Jadi itu batasannya. That's why emang Kevin itu lebih cocok sama transplantasi rambut, bukan perawatan gitu. Terus gimana penilaian lo tentang hasil dari transplantasi rambut si Kevin, Bang? Oke, jadi kalau gue tonton di sini ya guys, si Kevin bilang berstatement kalau dia pakai metode FUE dengan graf. Ini nggak tahu, dia kan sebutannya dia bilang ibarat ya 6000. Nah, apakah ibarat ini benar atau enggak? Gue nggak tahu ya. Yang tahu ya dia gitu. Tapi menurut gue itu nggak mungkin sampai 6000 sih guys. Asumsi gue nggak sampai 6000. Karena kalau 6000 itu udah gigantic session gitu. Itu udah giga session. Menurut gue agak over sih kalau 6000. Risky ya, iya sih. Kalau berdasarkan yang gue baca, kalau terlalu banyak resikonya juga besar gitu. Kayak survival rate, terus juga pendarahan segala macam gitu. Asumsi gue mungkin nggak sampai 6000, tapi mungkin di 5000-an. Di 5000 sekian lah. Gue nggak tahu pastinya. Asumsi gue di rambut mungkin di let's say 2000, sisanya 3000 something itu di brewok sih. Atau ya kurang lebih kayak gitulah. Pembagiannya kurang lebih kayak gitu. Terus yang tadi gue bilang, Bro Kevin ini pakai FUE, makanya dia bisa kena tusukan sampai 18.000 karena pengalinya 3. Bener sih statementnya. Dia diambil di sini itu emang ditusuk pakai alat gitu sebanyak jumlah graf. Let's say dia 6000, ini 6000 bener. Terus dia habis itu dilubangin sebanyak 6000 lagi. Terus rambut-rambutnya diisi lagi. Itu kayak ya nusuk juga sih. Masuknya jadi 18.000 itu gak. Kalau metode FUE. Nah kalau gue kemarin kan DHI ya guys. Kalau DHI itu, nah gue nggak seberat Bro Kevin sih untungnya. Gue cuma 6000 tusukan karena gue pakai DHI. Jadi di bagian belakang 3000, bagian depan 3000. Nah kalau gue DHI itu gue kayak sekali tusuk itu udah masukin rambut guys. Bedanya sama FUE. Kalau FUE tadi kan dibilang ya, tusuk itu buat ngelubangin, terus ditusuk lagi buat ngisi. Nah kalau DHI itu tusuk sekalian ngisi, jadi ngelubangin sekalian ngisi. Itu kalau pakai DHI. Jadi ya proses penusukan ya, proses. Jadi ya prosesnya tuh cenderung lebih simpel aja sih kalau pakai DHI. Untuk penilaian dari hasil ya guys, ini gue bisa lihat di sini sih videonya Bro Kevin. Transplant, keren ya, udah tumbuh. Nah, ini dia udah 4 bulan ya guys. Sebenarnya gue nggak bisa ngasih penilaian sih guys, karena 4 bulan tuh terlalu singkat buat kita ngasih penilaian gitu.
terlalu singkat aja buat ngasih penilaian, karena emang hasil final tuh di 1 tahun gitu. Umumnya hasil final di 1 tahun, jadi 4 bulan itu masih terlalu dini kita buat ngasih penilaian. Apakah nanti hasilnya bakalan natural atau enggak, itu bisa dinilai ketika rambutnya udah benar-benar full grow gitu, yang benar-benar udah full tumbuh. Apakah nanti hasilnya kelihatan jarang-jarang, atau hasilnya hairline-nya terlalu folikel besar semua atau gimana, itu biasanya kelihatan di 1 tahun sih. Jadi kalau 4 bulan itu belum bisa dinilai sih guys, belum bisa benar-benar dinilai. Cuman kalau dilihat secara 4 bulan, ya itu menurut gue masih aman sih, tapi udah masih aman banget lah. Apalagi ya Bro Kevin masih aman banget, dan 4 bulan terbilang ya Bro Kevin ini cukup cepet lah ya. Bisa jadi karena emang dia nggak ada genetik botak dan lifestyle-nya bagus sih. Ya wajar sih gue, dia artis gitu loh, pasti pola makannya bagus segala macam, beda lah sama gue gitu. Dan itu mungkin yang menjadi faktor dari Bro Kevin ini 4 bulan hasilnya sih oke-oke aja ya. Tapi kita tunggu aja lagi ya 1 tahun bakalan seperti apa gitu. Terus dari sisi rumah sakit ya, juga ada yang nanya, Bang gimana menurut lo rumah sakit tempat Kevin melakukan transplantasi rambut? Overall sih oke-oke aja sih guys. Itu menurut gue bagus aja. Dan kalaupun kalian tertarik buat transplantasi rambut ke sana, gue juga sebenarnya juga bisa bantu. Ya itu promo ya guys. Gue promosi iklan. Gue bisa bantu via headtravel.id juga. Jadi rumah sakitnya sih bagus, fan aja. Cuman menurut gue ada yang lebih bagus sih. Tapi mungkin personal preference juga ya. Kalau gue mau melakukan transplantasi rambut kedua, gue udah ada gitu, gue udah ada rekomendasinya buat diri gue sendiri gitu. Ya sebenarnya tergantung lo aja sih, personal preference. Tapi overall sih menurut gue rumah sakit yang diambil Kevin Aprilio it's good, bagus. Tapi menurut gue ada yang lebih bagus menurut gue ya guys. Nah jadi kalau lo pengen transplantasi rambut kayak Kevin Aprilio, atau kayak gue dulu, atau kayak teman-teman yang udah pernah transplantasi rambut, lo bisa cek aja video deskripsi ya guys. Gue bisa bantu lo semuanya lah, all in guys. Gue bisa bantu lo all in, pokoknya dari sebelum lo terbang ke sana sampai lo balik lagi, bahkan setelah lo nyampe Indonesia, sampai setelah lo nyampe rumah gitu, lo masih bisa diskusi sama gue gitu. Perawatannya nanti gimana supaya hasilnya maksimal ya. Pokoknya all in lah guys. Gue benar-benar bantu all in-nya dari sisi pengalaman gue, terus riset yang gue baca. Gue bantu juga guides, gue juga bantu tiket, gue bantu booking, gue bantu pokoknya semua lah. Lu terima jadi. Oke, jadi gitu aja sih guys yang bisa gue bahas masalah nge-review gue transplantasi rambut Bro Kevin ini. Next gue akan ngebahas tentang brewok ya guys, brewoknya Bro Kevin. So, kita lanjut ke part 2, brewok.